Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusrif Al-Mansur dari kelas ilmu ekonomi C dengan NIM 903011119103. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban dari ujian tengah semester saya mata kuliah ekonomi demografi. Kita langsung ke soalnya. Nah, soal yang pertama ialah jelaskan 4 tahap dari transisi demografi. Transisi demografi terbagi menjadi 4 tahapan. Tahapan pertama itu pada tahap ini masyarakat berada pada kondisi praindustri di mana tingkat kelahiran dan kematian cukup tinggi. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan peningkatan kelahiran seperti belum tersedianya program keluarga berencana dan alat kontrasepsi. Sedangkan meningkatnya kematian akibat kondisi kurangnya ketersediaan pangan akibat gagal panen, pendapatan yang rendah, hingga wabah penyakit yang tidak terkontrol. Tidak heran pada tahap ini peran anak sangat penting untuk menunjang perekonomian keluarga sebab pendidikan tidaklah penting. Kemudian tahapan yang kedua, tingkat moralitas atau kematian turun secara perlahan, namun populasi tetap meningkat. Penurunan kematian dialami di negara-negara berkembang seperti di Laos, Yaman, Palestina, Afghanistan. Dan ada 2 faktor yang menyebabkan penurunan tingkat kematian, yaitu adanya perbaikan penyediaan makanan dari hasil pertanian serta perbaikan di bidang kesehatan masyarakat untuk mengurangi kematian. Nah, yang ketiga, pada tahapan ketiga, tingkat kematian mengalami penurunan dengan cepat dan juga diikuti oleh penurunan di tingkat kelahiran, akan tetapi tidak secepat tingkat kematian. Penurunan kelahiran sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya penggunaan alat kontrasepsi dan program keluarga berencana yang mulai diterapkan oleh masyarakat. Perubahan menuju industrialisasi dari pertanian menjadi masyarakat industri, adanya urbanisasi, perubahan sudut pandang wanita boleh bekerja. Nah, pada tahapan terakhir ini, di tahapan keempat, kondisi kelahiran dan kematian berada di posisi rendah atau nol, sehingga jumlah penduduk dapat dikatakan dalam keadaan stabil. Beberapa teori mengatakan jika pada tahapan 4 penduduk di suatu negara tetap berada pada tingkat ini. Contoh negara yang berada dalam tahap ini yaitu Amerika Serikat, Argentina, Kanada, Selandia Baru, Australia, dan keseluruhan benua Eropa. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis kependudukan. Beberapa indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis kependudukan ada 3. Yang pertama, angka kelahiran. Angka kelahiran total atau total fertility rate atau TVR. Tingkat fertility total didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya. Kemudian indikator yang kedua adalah angka kematian atau mortalitas. Mortalitas adalah ukuran kematian rata-rata dari penduduk dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Secara sederhana, mortalitas merupakan jumlah kematian akibat penyakit tertentu maupun kematian alami. Kemudian indikator yang ketiga ialah perpindahan penduduk atau yang biasa disebut migrasi. Migrasi adalah salah satu pergerakan penduduk di suatu daerah atau negara. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yaitu perbedaan sumber data demografi. Menjelaskan perbedaan sumber data demografi, kita tahu sumber data demografi yang pertama ialah sensus penduduk. Sensus penduduk adalah perhitungan dan pengumpulan data dengan melibatkan seluruh jumlah penduduk di suatu negara dan dilakukan rutin setiap 10 tahun sekali. Nah, kemudian sumber yang kedua adalah survei penduduk. Survei penduduk adalah pengumpulan data dengan melibatkan sebagian penduduk sebagai sampel dari seluruh penduduk di suatu negara dan dilakukan pada waktu tertentu di mana data diperlukan. Nah, yang ketiga, registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah pencatatan penduduk di suatu negara untuk keperluan administrasi dan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau yang disebut Dukcapil yang ada di setiap wilayah kabupaten dan kota di Indonesia. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu menjelaskan teori fertilitas dilihat dari pendekatan ekonomi dan sosial. Yang pertama dilihat dari pendekatan ekonomi tentang fertilitas. Pendekatan ekonomi tentang fertilitas merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan ekonomi terhadap fertilitas. Secara umum, faktor ekonomi seperti tingkat penghasilan, pengeluaran biaya,
selera terhadap utilitas dan kualitas anak sangat erat kaitannya terhadap fertilitas, di mana faktor pendapatan berpengaruh negatif terhadap tingkat fertilitas. Terdapatnya pengaruh negatif tersebut karena adanya asumsi bahwa pendapatan yang tinggi umumnya mengharapkan keluarga kecil bahagia dengan mempertimbangkan beban ketergantungan atau dependensi ratio seorang anak. Artinya, kesejahteraan keluarga terutama mengenai jumlah keluarga yang ideal dan memperhatikan kualitas atau nilai anak yang diinginkan, bukan berapa banyak jumlah anak yang harus dimiliki atau dilahirkan. Dengan kata lain, semakin besar jumlah anak, maka nilai dependensi rasio semakin besar, sehingga pada gilirannya semakin besar pula beban keluarga atau pengeluaran orang tua untuk menanggung kebutuhan mereka, baik kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, maupun kebutuhan lainnya. Sedangkan pendekatan sosial tentang fertilitas merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan sosial terhadap fertilitas. Secara umum, keterkaitan faktor sosial seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, dan umur pertama menikah terhadap fertilitas sangat erat, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan dan pekerjaan perempuan dan pria akan berpengaruh negatif terhadap fertilitas. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan dan pekerjaan lebih paham mengenai jumlah anak yang seharusnya dilahirkan, lebih paham terhadap pencegahan kelahiran atau kehamilan dengan metode kontrasepsi atau KB, serta lebih menekankan pada tingkat kesejahteraan dan keluarga ideal, tidak berfokus pada beberapa banyak anak harus dimiliki. Mereka lebih memiliki jumlah anak lebih sedikit karena beberapa pertimbangan seperti efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan anak, dari sisi umur pertama menikah, usia menikah pertama relatif muda, kurang 35 tahun, berdampak positif terhadap jumlah kelahiran. Sebaliknya, usia menikah pertama relatif tua, yaitu adalah lebih kecil daripada 35 tahun, berdampak negatif terhadap jumlah kelahiran. Nah, kemudian pertanyaan yang kelima, yaitu menentukan GFR dan ASVR dari data dari angka jumlah kelahiran dan perempuan wanita di Sukamaju ini. Pertama, mencari GFR. Mencari GFR ialah dengan membagi antara jumlah kelahiran atau disebut L dibagi penduduk wanita. Maksudnya rumusnya ialah L dibagi W 15 sampai 49 dikali 1000 maksudnya. L itu adalah jumlah keseluruhan kelahiran, dan W itu adalah penduduk wanita, jumlah penduduk wanita keseluruhan, dan dikali jumlah wanita keseluruhan dari usia 15 sampai 49 dikali 1000. Jadi di sini jumlah kelahiran di Kota Sukamaju ini yaitu 59, dan penduduk wanita dari umur usia 15 sampai 49 itu ada 1.800 dikali 1000 adalah ketentuannya. Jadi di sini didapatkan 59 dibagi 1.800 kemudian dikali 1000. Hasil dari penyebelahan tersebut adalah 32,7. Jadi angka kelahiran umum sama dengan 32,7, artinya dari 1000 wanita berusia antara 15 sampai 49 tahun selama 1 tahun terakhir melahirkan 32,7 bayi. Nah, yang kemudian bagian B itu mencari ASVR. ASVR dari umur 15 sampai 9 sama dengan rumusnya itu ialah jumlah kelahiran di usia 15 sampai 19 dibagi penduduk wanita yang di usia 15 sampai 19 dikali 1000. Nah, di situ didapat 3 dibagi 150. 3 dibagi 150 dikali 1000 hasilnya itu 20. Jadi ASVR sama dengan 20, artinya dari 1000 orang wanita yang berusia 15 sampai 19 tahun telah lahir 20 bayi dalam setahun. Kemudian beralih ke pertanyaan terakhir, yaitu jelaskan pengertian standarisasi dan macam-macam jenisnya. Standarisasi dalam analisis mortalitas merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk menghasilkan ukuran yang setara atas angka kematian antar waktu atau daerah dengan metode perbandingan populasi yang memiliki komposisi umur yang relatif sama. Standarisasi mortalitas dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama,
Standarisasi langsung yaitu standarisasi angka kematian dengan menggunakan satu penduduk standar untuk mengaplikasikan ASDR dari penduduk yang akan dibandingkan. Kemudian standarisasi tidak langsung yaitu standarisasi angka kematian dengan menggunakan suatu himpunan angka kematian umur tertentu standar untuk diaplikasikan pada masing-masing penduduk yang akan dibandingkan. Nah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.